Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengambil perbekalan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna likulli safarin zada. Sesungguhnya setiap perjalanan itu membutuhkan perbekalan. Fatazawwadu lisafarikum minad dunya ilal akhirati bittaqwa. Maka berbekallah untuk safar kalian dari negeri dunia menuju negeri akhirat dengan perbekalan takwa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kita semuanya tidak tahu apabila malam tiba, apakah sampai besok pagi kita masih hidup atau tidak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan yang ringan, amalan yang mudah, namun sangat besar pahalanya. Oleh karenanya, janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia juga akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama,
mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama al-khaira aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu." Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu, tujuannya hanya untuk mempelajari ilmu agama, hadir di kajian, aw yu'allimahu, atau untuk mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, baginya pahala haji yang sempurna. Kita hadir di masjid ini untuk mendengarkan kajian, mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan kita tahu pahala haji yang sempurna itu adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, yang sempurna, pahalanya hanya surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Nabi, dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama itu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah untuk kita kerjakan, namun besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadir di kajian, di masjid. Apa kata Nabi? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quranul Karim, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ya. Besar pahalanya, mudah untuk kita kerjakan, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mempelajari ilmu agama dengan beberapa derajat. Ya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempelajari ilmu agama ini hal yang mudah, ya. Kita hadir di masjid mendengarkan kajian, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Ya. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi satu huruf. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, baginya satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau bapak ibu membaca alif lam mim 3 huruf, mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman yang kita baca? Berapa huruf? Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Bagaimana 2 halaman yang kita baca? Bagaimana dengan 3 halaman atau bahkan 1 juz per hari? Berapa huruf? Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Tentunya semakin banyak ayat yang kita baca, akan semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Bahkan semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa surga itu tingkatannya banyak. Surga itu, ya, surga itu tingkatannya banyak sekali. Ya. Kata beliau, surga itu tingkatannya sebanyak bilangan ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan nanti kedudukan kita di surga itu tergantung akhir ayat yang kita baca. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuqalu li sahibil Qur'an,
dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, ya. Waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membacanya di dunia. Kata Nabi apa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali hadis yang menyebutkan betapa besarnya pahala membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Ya. Segala sesuatu akan menjadi yang termulia dengan Al-Quran. Segala sesuatu akan menjadi yang terbaik dengan Al-Quranul Karim. Apa buktinya? Buktinya satu, malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia membawa Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Dua, Al-Quranul Karim turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi Nabi terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada kita umat Islam. Umat Islam menjadi umat terbaik. Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Jadi kalau Al-Quranul Karim ada pada diri kita, kita selalu membacanya, selalu mempelajarinya, selalu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah kita menjadi orang terbaik. Sebagaimana Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Segala sesuatu akan menjadi yang terbaik. Ya. Terlebih lagi, insya Allah, ya, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, sangat perhatian sekali. Ya. Rasulullah SAW setiap malamnya tadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Utsman bin Affan 1 hari khatam. Ada lagi yang 2 hari khatam. Ada yang 3 hari khatam. Ya. Yang 7 hari khatam. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan sebanyak 60 kali.
di luar salat. Kalau ditambah dengan salatnya lebih dari itu. Ya. Mereka berlomba-lomba membaca Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quranul Karim itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit. Kalau kita ingin beruntung, ingin merasakan ketentraman jiwa, cari di dalam Al-Quranul Karim. Cari di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dan sebaik-baik zikir yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ya. Besar pahalanya. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun bacaan kita masih terbata-bata, jangan minder. Ya. Insyaallah kita masih tetap mendapatkan pahala dan keutamaan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu akan bersama dengan malaikat yang mulia nanti pada hari kiamat. Dikumpulkan dengan mereka, para malaikat yang mulia. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Ya. Orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata dan kesulitan, kata Nabi, baginya 2 pahala tuh. 2 pahala. Kata ulama, yang pertama ajrut tilawah, pahala bacaannya. Yang kedua ajrul masyaqqah, pahala kesulitannya. Dapat pahala. Ya. Yang penting yang kita baca adalah Al-Qur'annya. Jangan baca Latinnya, enggak dapat pahala baca Latinnya. Terkadang ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, dia baca Latinnya. Ya. Kita baca lafaz Al-Qurannya, itu kalamullah. Gitu. Yang penting kita baca itu, ya, lafaz Al-Qurannya. Gitu. Bukan Latinnya, ya. Bukan Latinnya, itu Latin bukan kalamullah. Lafaz Al-Qurannya, gitu, yang kita baca, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Gitu. Meskipun terbata-bata tidak masalah. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan.
dan pahala yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang ringan namun besar pahalanya, yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat untukku satu kali, Allah Ta'ala akan bersolawat untuknya 10 kali. Tuh. Ya. Ini besar ya pahalanya, besar. Kita membaca sholawat satu kali seperti Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad satu kali, pahalanya apa? Allah Ta'ala akan bersalawat untuk kita 10 kali. Ya, besar ini pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau kita bersalawat satu kali, Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Dosa kita 10 dihapuskan oleh Allah. Kemudian kita diangkat derajatnya 10 kali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Salawat ini merupakan amalan yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah dan malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Jadi menunjukkan amalan sangat luar biasa ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. Namun Pak, harus kita pahami maksud salawat Allah untuk Nabi adalah sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau di hadapan para malaikat. Itu maksudnya. Dan maksud salawat malaikat untuk Nabi adalah doa mereka untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Besar sekali pahala bersalawat ini. Ya. Nabi mengatakan, man shalla alayya aw sa'ala liyal wasilah. Barang siapa yang bersalawat untukku atau dia memintakan al-wasilah untukku, apa kata Nabi? Haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Ya. Siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat Nabi? Semuanya mau pasti. Ya. Pada hari kiamat nanti kita akan kesulitan, butuh pertolongan. Ya. Yang akan bermanfaat adalah syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin,
Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja kita bersolawat? Ya. Yang pertama, bersolawat di hari Jumat. Ini bahkan waktu yang termulia. Ya. Dikatakan oleh ulama, hari Jumat itu harinya bersolawat. Perbanyak membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat untukku di setiap hari Jumat. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, aksiru, perbanyaklah. Ya, maksud perbanyak di sini ya, bukan hanya sekali dua kali. Dibilang perbanyaklah itu minimal 300 kali. Minimal 300 kali. Itu baru kita memperbanyak salawat gitu. Kalau kita baca sekali, dua kali, 10 kali itu bukan memperbanyak, sedikit itu. Ya, minimal 300 kali. Ya. Nabi mengatakan demikian, perbanyaklah membaca salawat kepadaku di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Ya. Karena salawatnya umatku akan disampaikan kepadaku, kata Nabi, di setiap hari Jumat. Sampai kepada Nabi nantinya. Disampaikan kepada Nabi. Ya. Di setiap hari Jumat, dan Nabi menjawab salawat kita nanti. Ya. Para sahabat merasa bingung nih. Bagaimana salawat ini sampai, padahal engkau telah dikubur gitu nantinya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya tanah tidak bisa memakan jasad para nabi. Ya. Tanah tidak bisa memakan jasad para nabi. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan bersolawat. Ya. Dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, "Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Orang yang banyak membaca sholawat, dia orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Di surga paling dekat dengan Nabi. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, bersalawat ketika nama Nabi SAW disebutkan. Jadi kalau kita mendengar atau mengucapkan nama Nabi, kita diperintahkan untuk bersalawat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau tidak, kalau kita mendengar nama Nabi, kemudian kita tidak bersalawat, apa kata Nabi? Ancamannya sangat besar sekali. Nabi mengatakan, ragima anfu rajulin, celaka seseorang. Celaka. Ya, siapa ini yang celaka? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Namaku disebut di sisinya, namun dia tidak bersolawat untukku. Didoakan dengan kecelakaan. Ya, bahaya.
Makanya kalau kita mendengar atau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena didoakan dengan kecelakaan. Hadisnya panjang. Ada 3 yang didoakan dengan kecelakaan. Suatu saat Nabi SAW naik mimbar. Setiap naik mimbar itu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung kenapa mengucapkan amin gitu. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan amin tadi pas naik mimbar? Nabi mengatakan, ya, tadi malaikat Jibril alaihissalam mendoakan dengan kecelakaan 3 orang. Ya. Dan malaikat Jibril mengucapkan amin, aku pun mengamininya. Yang pertama siapa? Orang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan, didoakan dengan kecelakaan. Makanya kalau kita masuk bulan Ramadan, berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Ya, sayang kalau kita tidak diampuni di bulan Ramadan, didoakan dengan kecelakaan. Yang kedua, orang yang disebut namaku di sisinya namun dia tidak bersolawat untukku, didoakan dengan kecelakaan dan diamini oleh Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya namun orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, artinya dia tidak berbakti, didoakan dengan kecelakaan, diamini oleh Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Di antaranya apa tadi? Salawat. Kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebutkan, kita membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, kita didoakan dengan kecelakaan. Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang, disebut namaku di sisinya namun dia tidak bersolawat. Ya, bahaya. Ya, kalau kita bersolawat, pahalanya besar. Gitu ya. 1 solawat menghapuskan 10 dosa, mengangkat 10 derajat, dan kita mendapatkan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi juga mengatakan al-bakhilu, orang yang sangat pelit, ya. Siapa? Alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yaitu orang yang disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat untukku. Ini pelit sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, di antara waktu yang harus kita bersolawat, bahkan memperbanyak solawat, yaitu ketika berdoa. Ketika berdoa. Jadi Pak, kalau kita berdoa kepada Allah, ada adabnya. Adabnya apa? Yang pertama, membaca pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali dengan itu agar doa kita dikabulkan. Yang kedua, membaca sholawat. Ya, itu diantara adab-adabnya. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhalang, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai doa tersebut diawali dengan membaca sholawat
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan, awali doanya dengan membaca sholawat. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya berdoa, berapa kali saya mengucapkan sholawat?" Kata Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, mungkin sepertiganya, sepertiga doa itu untuk sholawat gitu. Ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan mungkin lebih seperempat mungkin ya, atau 2/3. Kata Rasulullah, bagus, tapi lebih banyak dari itu lebih bagus. Setengahnya, kata Ubay bin Ka'ab, bagus, setengahnya juga. Jadi setengah doa itu semuanya untuk sholawat gitu. Tapi lebih dari itu lebih bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu isi doa saya semuanya sholawat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuka. Kalau begitu semua keinginanmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita berdoa, yang terbanyak itu sholawatnya, Pak. Bahkan kalau kita berdoa kita awali dengan membaca sholawat. Kita meminta apa yang kita minta. Nanti di pertengahan kita membaca sholawat lagi. Ya, ada jedahnya sholawat lagi. Nanti di akhir kita ulangi dengan kita akhiri dengan membaca sholawat. Ya, biasanya kalau kita berdoa di akhir dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in dan seterusnya. Ya, kalau kita berdoa biasanya membaca itu. Termasuk doa ketika khutbah Jumat juga diakhiri dengan itu biasanya. Ya, itu menunjukkan biar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diakhiri dengan membaca sholawat dan seterusnya. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak ya tempat dan waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Namun ini 3 insya Allah sudah mewakili yang lainnya. Ya. Nah, ini diantara amalan yang ringan 3. Tadi mempelajari ilmu agama. Yang kedua membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di catatan saya semuanya ada 10. Namun pada kesempatan kali ini saya sebutkan 3. Ya, saya sebutkan 3. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain saya akan melanjutkannya. Ya, karena amalan-amalan ini mudah untuk kita kerjakan, namun besar pahalanya. Ya, terutama mengingat umur kita sangat terbatas sekali, ya, dan kemampuan kita juga terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar melakukan amalan yang kita bisa semampunya, namun besar pahalanya, Pak. Namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan keburukan sekecil apapun. Ya. Nabi pernah mengatakan, "Ittaqin nar bisyikki tamrah," kata Nabi. Jaga diri kalian dari neraka meskipun dengan hanya sedekah dengan sebutir kurma. Bayangkan sebutir kurma. Kalau kita sedekah sebutir kurma ikhlas karena Allah, ini bisa menjaga kita dari api neraka. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ya. Sekecil apapun kebaikan tidak boleh kita remehkan. Ya, tidak boleh kita remehkan. Ya, mungkin itu yang akan menyelamatkan kita
dari api neraka. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menceritakan ada seorang wanita masuk surga hanya karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Masuk surga. Ya. Dalam kesempatan yang lain Nabi menceritakan ada seorang wanita masuk neraka hanya dia memelihara kucing tapi tidak diberi makan, akhirnya mati kucingnya, masuk neraka. Ya. Ya. Hanya hal sepele maksudnya. Ya. Tapi bisa menyebabkan masuk surga dan bisa menyebabkan masuk neraka. Ya. Sekali lagi, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan keburukan sekecil apapun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.